Duta TV, Inspirasi Banua. Ya Rijalul Ghaib, ya Arwahul Muqaddasiyah min Jami'il Ahwal, hadir! Nah kita boleh. Di mana tunjukkan Bang, di mana? Di mana rumahnya, di mana? Di Bali ada sosok lain lagi yang Secara zahir memang bisa, akan tetapi tidak bisa dijamin seandainya kita cabut benteng ini masih kokoh. Jadi tidak bisa dijamin lagi benteng ini masih kokoh. Jejak sejarah di Kalimantan Selatan seakan tak pernah habis dan selalu menarik untuk ditelusuri. Kali ini, cagar budaya Benteng Belanda di kawasan pegunungan Taman Hutan Raya Mandi Angin menjadi tujuan saya untuk lebih mengenal sisa-sisa peninggalan pada masa penjajahan. Di saat saya bersama tim Misteri Bahari ingin menuju lokasi, perjalanan kami pun terhenti karena ada beberapa ranting dan pohon yang tumbang berserakan di tengah jalan. Ya pemirsa Misteri Bahari, saat kita mau menuju ke lokasi, ternyata di pertengahan jalan ada pohon yang memang cukup besar di belakang Haifa saat ini menghalangi jalan kita. Jadi saat ini tim bisa dilihat di belakang Haifa sekarang, tim memang saling membantu dulu untuk menyampingkan batang-batang pohon yang ada di belakang ini agar kita bisa lewat dan langsung menuju ke lokasi berjalan dengan baik. Menurut informasi dari warga sekitar, benteng ini dulunya digunakan sebagai tempat pertahanan dan persembunyian penjajah Belanda di saat berkecamuk perang melawan masyarakat pribumi di sekitar tahun 1940-an. Di sisi lain, lokasi ini juga menjadi tempat wisata alternatif, namun sayang tak nampak begitu terawat. Pemirsa Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yajid sudah tepatnya berada di cagar budaya Benteng Peninggalan Belanda, yaitu di daerah Mandi Angin. Dan di lokasi ini kita seperti biasa ya Bang ya, akan kembali melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Dan pada nanti malam kami juga akan bertemu dengan juru kunci untuk lebih menjelaskan secara detail tentang sejarah dan juga mitos yang cukup kental di lokasi ini. Dan di sini Haifa ingin menjelaskan terlebih dahulu sebelum melakukan penelusuran survei lokasi ke bagian atas. Haifa di sini sedikit ingin menjelaskan tentang tempat ini, tentang cagar budaya yang ada di lokasi ini saat ini benar-benar tidak terawat. Dan bisa dilihat di belakang kita juga saat ini ya Bang ya. Tulisan yang di sini, papannya, kita bisa sebut papannya, sudah banyak sekali coretan-coretan
di sini saja sudah banyak sekali coretan, dan di samping area lingkungan ini sangat banyak sekali sampah. Di sini kita ya Bang ya sangat menyayangkan cagar budaya seperti ini. Kenapa sampai tidak terawat dan tidak terurus? Banyaknya sampah di sini, begitu banyak juga coretan-coretan yang ada di belakang kami saat ini. Kami sangat miris melihatnya, namun kita hanya menjelaskan itu secara global tentang lingkungan yang ada di sini. Tapi tujuan utama kami yaitu untuk survei tempat nanti yang akan kita syuting pada nanti malam. Kita bisa langsung ke sana ya Bang ya. Pemirsa Misteri Bahari, itu survei lokasi hiking bersama Bang Najib. Langkah demi langkah kami berjalan kaki untuk lebih dekat melihat bangunan yang sudah berusia ratusan tahun ini. Meski selintas tempat ini tidak menampakkan sesuatu yang ganjil dan tak tampak keangkeran, namun karena usia bangunan yang cukup tua, maka banyak peristiwa mengenaskan terjadi yang telah terekam dan menjadi saksi bisu masa-masa penjajahan hingga kemerdekaan. Konon ada cerita, saat pembangunan benteng ini banyak warga pribumi meninggal karena menjadi korban kerja paksa. Bahkan ada sampai terdengar di salah satu tempat di benteng ini pernah digunakan sebagai tempat penyiksaan. Untuk menginformasi tentang lokasi benteng Belanda ini, kami akan bertemu dengan juru kunci. Dan kami pun tertarik untuk menguak kisah di balik benteng Belanda yang belum banyak terungkap. Tentu karena sejarahnya yang begitu panjang. Selamat malam Bapak, saya Haifa dari Misteri Bahari. Ya. Bapak, sebelumnya Bapak dengan siapa? Saya dulu dari kecil sama kakek di sini. Sama kakek. Dan Bapak siapa sebelumnya? Nama saya Muhaimin lengkap. Sehari-hari dipanggil Amin. Kalau nama kakek biasa. Bapak berarti sudah lama juga di sini ya Pak ya? Iya. Mungkin Bapak bisa ceritakan dulu tentang sejarah benteng ini Pak secara global saja, secara singkat kepada kami. Kalau kami jalan di sini kita kurang tahu pasti. Cuma yang jelas kan kalau kakek cerita itu di sini tempat peristirahatan lah. Peristirahatan. Kalau yang di bawah kolam Belandanya tadi di situ tempat mandi. Di situ dulu ada tamannya, ada perumahannya juga. Itu di bagian kolam. Di sebelah sana, sebelah kanan ada perumahannya, di sebelah kiri pun ada. Nah, dan di puncak yang dibikin repeater itu dulu menara Belanda. Oh, di situ dulu menaranya ya Pak ya? Di situ menaranya Belanda dulu. Cuma sudah roboh mungkin lah, sudah kelamaannya. Kalau untuk bentengnya sendiri Pak, dulu apa benar dipergunakan untuk persembunyian atau pertahanan juga? Kalau untuk pertahanan persembunyian mungkin ada juga, karena kata cerita kakek memang ada persembunyian bawah tanah. Ada persembunyian bawah tanah juga. Ada. Dan saya sedikit ingin tahu tentang cerita mistis yang ada di tempat ini karena sangat terkenal. Mungkin Bapak pernah ada pengalaman di lokasi ini? Kalau pengalamannya ya dari kecil ya sering lihat-lihat ada kereta lewat, kereta kuda ya, kereta kuda ada lewat, nanti arah naik lagi, arah turun lagi, kereta kuda ya. Habis itu kayak jenis mobil kodok itu ada juga. Berarti lewatnya di daerah sini? Ini kan dari dulu zaman aspalan Belanda ini yang ini aspal Belanda. Berarti masih ada peninggalannya Pak ya dari aspalan Belanda ya? Aspalan Belanda ini sudah mendiang Pak Harto. Jadi dia sudah dilapis sekali ini tahun 89 bulan Maret lah itu mendiang Pak Harto yang aspal sampai puncak ini. Kalau untuk kudanya ada kuda sampai ada mobil juga tempat lewat. Kalau sosok yang
menurut Bapak memang menyeramkan sekali, ada nggak sih Pak di sini Pak? Masih ada kayak gini. Contohnya gimana? Tentara Belanda nggak ada kepalanya. Berarti Bapak mungkin ceritanya seperti apa pas pada saat melihat sosok itu? Ya namanya mungkin ya lagi anak muda kan, jadi masih agak bersih ya, jadi nggak rasa takut tuh nggak ada. Biasalah seorang. Pada saat itu Bapak sedang ngapain di sini sampai Kan melihat dulu saya di sini jualan es unyil yang termosan itu. Nah, Jadi pas lihat kecapean, ketiduran di garasi itu. di garasi itu Itu kan garasi. Iya, iya. Ketiduran, habis bangun kok rame kayak sepatu krepek. Oh, banyak kayak pasukan satu kompi lah. Jumlahnya banyak. Banyak ya, sekitar kalau di itu sekitar 100 lebih satu pasukan itu. Tidak ada kepala. Tapi nggak ada kepalanya semua. Semuanya nggak ada kepalanya. Nggak ada kepalanya semua. Wah, tapi pakai senjata. Tapi nggak ada kepalanya semua. Tapi waktu kita berpapasan kan saya mau pulang ke bawah, dia arah naik. Berpapasan cuman ini tabrak angin gitu aja lah. Jadi mereka nggak mengganggu juga ya Pak? Enggak. Kalau tadi saya sempat dapat informasi kalau di sini pernah ada terjadi kesurupan juga, itu Bapak dulu pernah Sering juga di kayak sini anak Pak, ya? pramuka, anak mahasiswa sering. Sering juga ya kayak Sering. kejadian di sini. Kalau untuk tahun benteng ini dibangun saya tidak mendapatkan informasi itu, mungkin Itu tahun 1842. Itu yang membangun namanya Mayor Jenderal Gustav Frevik. Itu dari mediator ya. Tapi kalau dari arkeolog itu kemarin ada berbeda. Itu 1900 sekitar di bawah 40 ya, 1940, kurang lebih di bawah 40, 1940. ada sedikit perbedaan juga, ya. Tapi untuk sosok sendiri masih selain yang tentara tadi mungkin ada lagi Pak. Jenis macan juga banyak ini. Bapak sendiri pernah lihat. Waktu itu dalam keadaan apa Pak? Dalam keadaan sadar juga kita Memang naik benar-benar motor naik pernah, motor ya? naik sepeda tinjak juga pernah, Berarti memang nyebrang jalan pernah lihat. cukup banyak juga di sini ya Pak ya. Dari bawah sana juga kan namanya ada liang macan di sana. Oh, di daerah Coba di bawah. ada yang macam Sebelum pos retribusi kan ada liangnya macan di situ. Jadi tembusan dari liang macan itu tembusannya ke Bukit Putra Bulu, Bukit Rasau. Nah, tembus sampai ke Riam kanan sana. mungkin jadi sampai dinamakan liang macan ini kan karena seringnya ada terlihat macan itu Di tadi. situ kan mungkin ya, tempat Pak, ya. tinggalnya. Tempat tinggalnya Iya. di situ ya Pak ya. Baik Pak, saya terima kasih banyak atas informasinya. Mungkin kita cukup ya Bang ya. Cukup. Pemirsa Misteri Bahari, penelusuran Haifa bersama Bang Yajid pada malam hari ini, tepatnya di Benteng Peninggalan Belanda, Benteng Sultan Adam di daerah Mandiangin. Dan sebelumnya Haifa, Bang Yajid beserta tim sudah sempat melakukan survei di lokasi ini pada siang hari, dan pada malam hari ini Haifa bersama Bang Yajid akan mengungkap semua mitos serta misteri yang ada di lokasi ini tentunya. Dan di sini Haifa ingin menjelaskan dulu secara global tentang lokasi area benteng ini. Sedikit Haifa sempat searching di internet, kurang begitu lengkap Bang tentang sejarah benteng ini, dan Haifa tidak bisa tentunya menjelaskan kepada pemirsa Misteri Bahari yang ada di rumah. Dan melalui tahapan seperti biasa mediumisasi, kita akan mengungkap sejarah, mitos, dan misteri terutama di lokasi ini. Bang Yajid, tadi kita sudah sempat sedikit jalan dari bawah sampai saat ini kita sudah berada di atas bagian benteng. Bang Yajid, saat kita melakukan jalan menuju ke arah sini sudah ada melihat pergerakan apa aja Bang? Ya, jadi dari awal pertama kita naik dari bawah sampai menuju ke atas ini ya, saya sudah merasakan aura-aura magis yang terdapat di area sini. Entah yang memang ada dua aura yang saya rasakan di sini, aura negatif dengan aura positif ya. Jadi di sini yang saya dapatkan dan saya rasakan aura-aura negatif maupun makhluk-makhluk yang ada di sini itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan sosok memang belum terlalu jelas nampak kelihatan ya, namun ada sekelibatan lewat hitam, entah cewek entah cowok, ada semuanya, laki-laki, perempuan, anak-anak, semuanya ada di sini. Ya itulah yang masih belum bisa berkomunikasi dengan jelas dengan mereka, namun nanti kita coba untuk melakukan proses misteri. Kalau sosok sudah terlihat, Iya. namun masih hanya sekelebat seperti itu. Dan
terlihatnya pun seperti biasa ya Bang, ya ada laki-laki, ada perempuan, bahkan anak-anak pun juga ada di lokasi ini. Dan untuk energi pun ada 2 energi sekaligus di lokasi ini. Ya, jadi yang saya rasakan pribadi di sini ya, dari area depan sampai area belakang ini terselubung, semuanya diselubungi oleh aura. Nah, jadi dari depan sampai belakang sana diselubungi oleh aura. Jadi area yang ada di tepat kita berada di atas ini, di apa peninggalan sejarah Belanda Benteng ini ya, di sini diselubungi oleh aura negatif dan positif. Kita masih belum tahu pasti Iya. itu ya Bang ya. Kalau Haifa sendiri, pemirsa Misteri Bari, saat kita masih di perjalanan menuju ke arah sini, sudah kaca mobil dibuka semuanya ya. Pada saat naik ke arah sini, Haifa sudah ada mendengar seperti ini auman binatang, tapi tidak tahu arah suaranya dari mana. Cuma mendengar dengan jelas sekali ada suara seperti itu. Dan saat menginjakan kaki di sini, jujur pemirsa Misteri Bari, ini lokasi yang paling membuat Haifa speechless dan bingung mau menjelaskan sosok yang ada di sini apa aja. Karena tadi sempat ada melihat binatang juga yang kelihatannya seperti kucing, cuma besarnya seperti macan gitu loh, belang-belangnya juga kayak macan. Dia jalan, dia memasuki arah hutan sana. Dan ada sosok juga yang Haifa sedikit bingung Bang, entah itu laki-laki atau perempuan. Dia memakai sarung berwarna kuning dengan memakai baju berwarna putih, tapi tidak begitu jelas sih bayangnya pada saat di bawah itu tidak begitu jelas. Namun pergerakannya sekelebat itu sering melintas di depan mata Haifa menurut penglihatan Haifa saat ini. Kita bisa ke bagian yang mana Bang? Lagi belakang. Arah belakang. Sip. Kalau yang saya bisa lihat ke belakang dan flashback ke belakang dan adanya kegiatan di sini, entah kegiatan sekarang atau kegiatan yang dahulu. Memang dahulu di sini kegiatannya kegiatan yang positif, ya, kegiatan positif, walaupun otomatis kan ada terjadinya apa di sini pernah terjadi pertumpahan darah, ya, pernah terjadi pertumpahan darah antara pribumi rakyat kita Indonesia dengan Belanda dulunya. Sini otomatis ada terjadi seperti itu ya. Namun sebelum ini dibangun pun aura-aura negatif dan positif itu sudah menyelubungi tempat ini. Sudah menyelubungi tempat ini, berarti sebelum adanya pertumpahan darah itu pun energi positif dan negatif pun juga sudah ada di sini. Iya, seperti karena itu ya, sebagaimana yang kita ketahui kan di sini tempat tepat berada di atas, anggaplah di atas puncak ya. Di atas puncak yang mana dulunya kan di sini tidak terlalu terbuka jalan seperti ini. Kalau sekarang sudah enak kan jalan masuk. Ada jalan masuk. Dan pemirsa Misteri Bari, tempat ini menurut hasil yang Haifa dapat saat survei menjadi tempat pertahanan, tempat perlindungan seperti itu Bang. Makanya bentuknya kan mengarah ke arah sini ya Bang. Ya, mungkin untuk melihat bangsa Belanda atau seperti apa kita kurang tahu jelas. Namun kita tentunya akan mengungkap itu pada saat tahapan mediumisasi. Dan mungkin sejauh ini Haifa tadi pas saat ngomong dengan Bang Yajid di belakang sini, saat ini sosoknya masih ada saat ini di belakang Haifa. Ada 2 sosok laki-laki dengan tubuh yang sangat besar sekali, mungkin malah melebihi dari pohon ini besarnya. Haifa hanya bisa menatap badannya karena memang saat ini tinggi sekali suaranya dan badannya sama seperti kita, tapi tingginya yang melebihi dari batas manusia biasa lah seperti itu. Dan sejauh ini untuk sosok hanya ini Bang, tapi kalau kita lakukan tahapan mediumisasi bisa cari tempat yang aman Bang. Pemirsa Misteri Bari, untuk mengungkap rasa penasaran kita tentang sejarah, mitos, dan misteri di tempat ini, kami akan melakukan tahapan mediumisasi yang pertama. Mediator kita dengan siapa sebelumnya? Mas Harun akan menjadi mediator untuk membantu kita mengungkap tentang tempat ini seperti apa. Silakan.
sudah benar tidak terkendali, dan Bang Yajid pun berusaha untuk menenangkan sosok tersebut agar memudahkan kita komunikasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa ini ya? Assalamualaikum. Maju ke jam ke. Bisa kita komunikasi baik-baik. Jadi Anda dengan siapa? Bangun di sini. Ya, sebelumnya Pian siapa dulu namanya? Biar ulun lebih sopan manggilnya apa? Saya tahu aku ya. Terus ulun harus manggil Pian apa? Ada kamu tuh. Pian sudah berapa lama di sini? Tahu aku di sini. Pian bisa ceritakanlah tentang sejarah awal tempat ini, benteng ini dibangun terus kayak apa? Ini kah? Untuk hubungan Belanda datang. Hendak menjajah negeri kita di Banjar. Maju kini lalu Meski maju di sini. Kalau peduli Banjar itu maju kini. datang ke sini, lalu Dengan penting ini untuk tempat persembunyiannya. bentengnya ini dibangun oleh siapa dulunya? Bukan Belanda. Belanda yang membangun. Iya. Jadi Apa pembangunan benteng ini apakah murni dari orang Belanda atau dibantu oleh orang pribumi? Mungkin ada tawanan-tawanan dulu. tawanan dulu. Jadi kamu Dulu sempat terjadi apa aja sih di sini sampai dibangun adanya benteng ini? untuk persembunyian bukan Belanda. Sembunyian. Iya. Pernah ada terjadi apa dulunya di sini? Kalau dijajah Belanda, kalau bukan kita. Jadi ini buka sini bersembunyi. Adalah dulu sempat ada perkelahian kah, atau dulu pernah di sini sempat ada hukuman jua kah dari Belanda ke bangsa pribumi, atau cuma jadi tempat persembunyian aja? Ada hukuman sini hanya tempat bersembunyi aja. Bersembunyi aja lah. Terus tempat ini nilai yang ulun dengar dari kisah masyarakat banyak nih di Banjar terutama, tempat ini nih terkenal benar angker. Kenapa sampai tempat ini dikenal angker? Terus tuh jar banyak sampai kalau orang ada datang ke sini rancak kesurupan, rancak melihat yang aneh-aneh. Gitu kenapa? Usaha bukan gue. Ulah ada karuan. Maksudnya? Upacara orang kesini. Padi ulah. Padi bihasil. Terus biasanya jadi sampai buannya menganggap ini tempat nih banyak jinnya kayak itu. Apakah buan dari bangsa Pian memang mewujudkan menampakkan diri buan Pian? Jadi sampai masyarakat di sini menyambat kayak itu namanya menyambat angkar. Apakah bukan ikam itu ada bertampak atau berwujud ke manusia yang pernah berjalanan ke sini? Sampai terkenal kayak gitu. Nah tempat ini Ada yang wujud. Harus kenapa sampai dipadahkan angkar di sini? sampai banyak yang melihat ada penampakan di sini. Pesan haruannya aja. Perasaan buannya? Ih, biar bagaimana haruannya tuh. Terus Bang, keberadaan buan Pian ini apa? Kalau misalkan itu perasaan buannya aja, berarti buan Pian ini kada nyata lah. Kami nyata, tapi kita kelihatan. Terus yang dilihat buannya itu Bang, lain buan Pian kayak itu. Ayam. Kalau yang sampai dulu pernah ada yang kesini sampai kesurupan itu kenapa? Itu kan pasti kalau kesurupan tuh lain perasaan tuh dari buan Pian juga yang pasti merasuki kayak itu nah. Itu belum kami, tapi yang belum kami juga. Terus dari apa ada di sini ada pengelompokan juga dari bangsa buan Pian? Ih, ada kelompok juga. Kelompok yang kayak apa maksudnya? Kayak belum jin setan lah. Jadi di sini ada yang memang baik, ada juga yang kada baik lah. Kalau yang rancak mengganggu sampai kesurupan itu dari pihak yang mana? Yang ada baik pun. Biasanya pihak yang kada baik tuh kumpulannya di mana? Di daerah bagian mana? Sebelah kiri kah? Atau kanan kami kah? Oh, ditunjukkan lah. Ditunjukkan misalnya.
Di situ nah. Di sana semuanya tuh negatif lah, kayak itulah. Kalau buan pian ini kalau pian sendiri dari yang mana? Cuma sebelah sini. Sebelah sini apa? Kalau pian bisa kisahkan. Sebelah sini yang baik ya. Baik. Berarti ada terbagi di dua bagian lah, sebelah ampa ke situ nang kada baik, ampa ke sini nang baik gitu kan. Itu Pak. Kalau yang sosoknya di sini dari jin, kayak pian sebutakan tadi setan apa itu, sosoknya ada apa aja? Karena kan kada semua orang nih bisa melihat bangsa kayak pian. Awalnya dipadahakan gitu nah bentuk-bentuknya atau Bentuk-bentuknya. wujud-wujud mereka penghuni yang ada di sini tuh entah yang positif dan negatif tuh apa-apa aja yang ada. Banyak kayak di sini. Apa yang Apa banyak tuh? aja? Bukan binatang. Binatang tuh yang seperti apa aja contohnya? Harimau, macan, segala. Pokoknya banyak sih Bang. Kalau yang sosok kayak buan pian nih, Bang? Nanti binatang juga. Itu tuh binatang yang kayak harimau, macan. Apakah gaduhan buan pian kah atau memang dulu dasar ini tuh binatang tapi gaib kayak itu? Binatang gaib. Binatang gaib. Ngecit nih menambahkan. Ya, semenjak benteng ini dibangun dan sampai tidak terawat dan hancur seperti ini, apakah ada manusia sempat bertindak atau berolah yang tidak karuan di sini? Dalam artian selain berpacaran, selain apa, mungkin ada minta-minta atau berlampah-lampah apa di sini ada lah. Ada lambah-lambah. Banyak pacaran, minuman, mabukan, bunga, batu, rukuan, gitar. Berarti banyak yang kelakuan kada baik lah di sini ini, dimanfaatkan yang kada baik tempatnya nih lah. Biasanya orang yang kada baik tuh pian ganggu juga lah, kan pian dari pihak yang baik. Yang baik, apakah ditagur kah atau apa menagurnya itu nah? Pernahkah ditagur atau di kayak apa? Yang menegur kenakan yang buruk tuh mau ganggu. Oh, memang yang dari pihak yang buruk, yang ketujuh juga mengganggu kayak itulah. Kalau sudah biasanya diganggu tuh kan yang berulah kada baik di sini biasanya bagiannya kayak apa? Sekarang punya di situ tahu ya. Anggap aja itu diberi pelajaran lah Bang, tapi tetap aja lah masih ada aja yang kada baik balik lagi datang ke sini. Banyak kayak masih. Banyak aja masih. Mana Bang? Cukup. Ya ulun terima kasih banyak informasinya. Mungkin ada pesan yang anak pian sampaikan. Ya, mau datang ke sini baik-baik aja, jangan ada karuan digawi. Itu aja gimana? Adakah pian hendak tempat ini dibersihin mungkin? Aduh, suruh bersihin. Kami dari menjadi aja. Setuju aja lah ini. Ya ulun makasih banyak informasinya, makasih banyak pesannya. Mungkin bisa dibantu oleh Bang. Ya pemirsa Misteri Bahari, kita cukup mendapatkan informasi dengan sosok tersebut, dan sosok tersebut lumayan baik menerima kedatangan kita di sini, dan kita juga alhamdulillah bisa dapat informasi yang setidaknya kita cari di lokasi ini. Ya, jadi sudah jelas kita terima dari proses mediumisasi yang pertama tadi bahwasanya di tempat ini, tepat berada di benteng ini ada terbagi dua makhluk ya, terbagi dua makhluk atau dua jin. Yang anggaplah jin penghuni yang ada di sini ya, yang positif dengan yang negatif. Yang mana yang negatif berada di sebelah sana dan yang positif belakang kita saat ini. Untuk nantinya mungkin kita akan lebih mengundang lagi eksistensi mereka agar yang mana entah yang negatif atau yang positif agar lebih bisa berkumpul di tempat ini ya. Nanti kita undang sama-sama ya Ipa. Ya, begitu aja dulu. Ya. Kenapa Bang Yazid akan mengundang sosok tersebut di sini agar pemirsa yang ada di rumah bisa juga menyaksikan keberadaan mereka di tempat ini? Kita bisa langsung ke lokasi yang selanjutnya di bagian bawah ya Bang ya, karena juga ada. Kita undang dulu. Ya, oh ya, kita ngundang dulu ya Bang ya, di bagian sana. Ya rijal ghaib, ya arwahul muqaddasiyah min jami'il ahwal, hadir. Amin ya. Amin ya.
pemirsa Misteri Bahari untuk mengundang eksistensi dan keberadaan mereka agar berkumpul di tempat ini, dan agar pemirsa yang ada di rumah juga dapat menyaksikan eksistensi mereka. Bang Yajid akan mencoba mengundang keberadaan mereka agar berkumpul di sini ya Bang ya. Mungkin Bang Yajid bisa mulai sekarang. Pemirsa Misteri Bahari, kami bisa ikuti Bang Yajid. Ya, pemirsa Misteri Bahari. Jadi di sini saya pribadi mencoba mengundang kehadiran mereka, mengundang eksistensi mereka agar entah itu dari segi makhluk positif, entah dari segi makhluk yang negatif, agar semuanya berkumpul di tempat kita sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rijal Ghaib, ya Arwahul Muqaddasiyah min Jami'il Ahwal, hadir! Ya, pemirsa Misteri Bahari, jadi yang kita rasakan saat ini, angin semakin bertiup kencang ya, semakin bertiup kencang. Ini pertanda ya, pertanda mereka sudah berhadir, namun masih berkumpul secara personal, secara perorangan lah, belum bergerumuk. Jadi kita tunggu kehadiran mereka bergabung di tempat kita sini. Mudah-mudahan kalau ada yang bisa menangkap. Jadi insya Allah sudah berkumpul. Mari kita melakukan proses mediumisasi yang kedua nanti. Misteri Bahari, saat ini Haifa bersama Bang Yajid sudah berada di bagian bawah dari benteng yang sebelumnya. Ini dulunya bagian garasi ya Bang ya, garasi dari benteng, dan sini juga, tapi di sini katanya yang terkenal keangkerannya itu di bagian sini. Di bagian atas itu karena mungkin adanya dua energi tadi, jadi saling berbenturan. Kalau di sini jujur Haifa merasakan tidak ada sama sekali energi positif di bagian garasi ini. Ini hampir semua negatif. Iya, hampir semua negatif. Dan pada saat tadi baru turun ke sini, Haifa sudah ada melihat 3 laki-laki di bagian bawah situ. Bagian bawah sini ya, Itu titik. Saat ini sudah nggak ada. Di bagian sini tadi ada 3 laki-laki duduk. Dia nggak pakai baju, cuma pakai celana pendek sobek-sobek, dan tangannya di sini banyak darah. Ini juga banyak darah di bagian sininya. Dan tadi pas kita ke bagian bawah situ kan kita turun tuh. Dia pas kita lihat banyak orang, dia langsung balik terus langsung ke atas, langsung naik ke atas. Sekarang udah nggak ada lagi 3-3-nya di sini. Dan waktu kita survei kemarin ke lokasi ini Bang, kita nggak berani sama sekali masuk ke dalam sini. Karena apa? Kayak di sini nih Bang, ngeliat pocong. Iya. Jelas pocong. Jadi saya pribadi pun ada melihat ya, dari mulai dari atas sudah saya lihat ada bayangan putih. Mungkin itu yang saya lihat. Iya. Dan pas waktu survei Pak, pas tim kan mencoba untuk menelusuri ini ya Bang ya. Haifa nggak berani sama sekali masuk karena benar-benar lihat pocong di sini tempatnya, dan saat ini sosoknya nggak ada.
Tapi kemarin memang benar-benar jelas sekali aku melihatnya dari depan. Dan kalau saat ini di belakang kameramen juga ada satu sosok anak kecil yang perempuan. Tapi rambutnya ke depan semuanya. Cuma saat ini dia menatap tajam ke arah Haifa. Tiba-tiba sosoknya ada, kurang tahu datangnya dari mana. Kita gimana nih Bang? Ya mungkin kita mencoba kembali di sini untuk melakukan proses videomisasi. Apakah benar dengan undangan kita tadi mereka sudah berhadir di sini atau belum? Yang jelas sejak pertama tadi saya mencoba mengundang mereka, kehadiran mereka, angin mulai bertiup dengan kencang. Ya, mungkin pertanda mereka sudah berhadir di sini. Mungkin kita akan mencoba agar mendapatkan informasi tentang tempat ini. Mediator kita berarti kita mediator. Ya, terus bisa lagi. Mediator kita. Sampai tadi Bari di sebelah kiri Haifa sudah ada selaku mediator dengan siapa sebelumnya? Ya, Abdul Wahid akan membantu kita menjadi mediator untuk mencari informasi tentang tempat ini seperti apa. Silahkan mediator. Siapa ya? Assalamualaikum. Kita bisa berkomunikasi lah, bisa berpandir, bisa. Bapak itu sendiri, balikan. Kamu jahat sebenarnya. Jahat? Apa maksudnya jahat? Kami bisa orang pribumi dikurung ini sini. Apakah dulu di sini? Kami dari pribumi, kami dari Kami dari pribumi, kami semua dari pribumi. Tidak dari bangun, tidak dari negara lain yang tidak ada. Kami semua di sini dari pribumi. Kami minta maaf kalau kedatangan kami di sini mengganggu. Kami minta maaf. Tapi tujuan kami bukan itu yang pasti. Kami cuma mau mencari informasi tentang tempat ini. Kami cuma mau mencari informasi. Kenapa kalian lagi ngomong gitu? Mungkin Anda bisa ceritakan dulunya Anda ini pernah diapakan di sini. Kita kan kurang tahu. Jadi kita cuma mau cerita sejarah tentang benteng ini. Mungkin dengan kejadian Pian yang dulu, Pian bisa kisahkan ke kami kenapa ada kejadian apa dulu di sini. Di sini awalnya garasi, tapi di sini bukan tempat kita mau masuk. Di sini tempat pengurusan pribumi. Di sini pribumi dikurung seperti itu. Selain dikurung, pribumi di sini pernah diapakan? Siapa yang merusak itu dibunuh? Anda dulu korbannya di sini. Bukan saya saksi. Anda pernah melihat kejadian apa aja di sini? Semua orang pribumi yang berontak itu pasti dibunuh. Tempat ini pastinya. Jadi dengan siksaan apa orang-orang pribumi di sini yang mereka dapatkan? Berupa siksaan seperti apa? Kerja tidak dikasih makan. Selain itu, itu sakit pun saya yang lihat.
menjadi saksi melihat di sini ada juga dihukum mati di sini. Tiga kami yang melakukan secara tiba-tiba dan di sini memang benar-benar tidak terkendali dan Haifa saat ini harus berhadapan dengan sosok yang tadi sudah Haifa jelaskan penuh darah. Jadi Haifa di sini susah untuk komunikasi bang. Secara jelas kita melihat. Iya, secara jelas saya melihat sosok yang sudah Haifa jelaskan tadi saat ini di depan Haifa penuh darah. Sakit dulu, saya sakit. Berarti tempat ini dulu memang mutlak menjadi tempat penyiksaan ya. Kalau di benteng atas itu pernah ada terjadi penyiksaan juga. Tidak, itu untuk kalangan atas. Coba kalian lihat tangga di sana dan tangga di sini. Tangga di sana itu buat kuda, panjang banget. Di sini itu cuma mau diwarangkan sudah sampai ke atas. Itu adil buat saya. Tenang. Kenapa jadi mesti kalian harus kepalanya? Apa kepalanya? Hah? Apakah berbeda? Apakah berbeda dengan apa? Berbeda makhluk atau seperti apa sampai sesama kalian itu berkelahi? Hah? Bisa dijelaskan? Ini kamu luah. Kenapa? Kual apa? Kual apa? Hah? Hah? Nyetuna bisa berdiam. Ya. Waktu bicara yang sebenarnya. Jadi Beranimu. Saya takut. Saya sudah lama mengambil di sini. Saya pilih. Kamu tahu apa? ya, tenang, Anda tenang dulu. Dia berbicara, ini tuh berbicara. Amin. Jangan. Ya, jangan berikan. Hei, kita kawat tenang. Kawat tenang nggak ada? Hah? Kawat tenang nggak ada? Bu Nikam kawat tenang nggak ada? Hah? Bu Nikam kawat tenang nggak ada? Hah? Bu Nikam kawat tenang nggak ada? Cukup lama. Iya. Tenang. Tenang dulu, tenang. Tenang. Kita di sini berbaik-baik aja lah. Kita di sini berbaik-baik aja. Kedatangan kami di sini sama-sama hanya untuk menguak informasi tempat ini. Ya, apa asal usulnya dahulu? Jadi kedatangan yang berlari-lari atau seperti apa ada? Jadi tolonglah kita baik-baik di sini. Jangan sampai ada yang seperti ini, jangan sampai ada yang saling mencelakakan. Ini kan raganya raga bangsa kami, raga bangsa manusia. Kalau kalian saling menyerang seperti itu kan kasihan raganya. Ya? Jadi kita sini sama-sama tenang, sama-sama berpisahkan agar apa informasi dan sejarah tempat ini bisa kita ketahui ya. Kami ketahui dulunya perjuangan masyarakat pribumi itu dulu seperti apa sih. Jadi kami bisa menyampaikan ke banyak orang. Jadi susah payahnya masyarakat kita Indonesia khususnya Banjar itu memperjuangkan daerah Banjar, tanah Banjar ini seperti apa? Itu yang kita maksud. Bukan kedatangan di sini untuk mengganggu atau seperti apa, itu bukan, salah. Kita tenang, duduk semuanya. Kita baik aja ke sini karena Duduk. niatan kami juga datang ke sini untuk baik-baik ya. Duduk. Kalau Anda sendiri dari mana? Dari pihak mana? Dari pihak mana tiba-tiba langsung masuk dan tadi kami sudah bisa komunikasi baik-baik di sini. Apakah berbeda jenis sampai ingin menyerang yang lain? Banyak buruk.
Punya kubu. Kubu yang apa aja? Kubu yang seperti apa aja? Maksudnya kubu yang seperti apa? Bisa lebih diperjelas lagi lah, Ya. bisa dijelaskan lagi kubu seperti apa yang Anda Kubu maksud? apa? Baik, sini mereka. Terus Anda dari kubu apa? Itu dari pihak kubu mana? apa yang bisa menyerang seperti itu, dari kubu apa? Dari kubu Jahat kau. Kubu jahat. Memangnya kenapa harus ada kubu seperti itu di tempat ini? Harus ada kubu jahat. Padahal kan jahat bukan perbuatan yang baik, itu ada tahu. Kamu kita nanti kisahkan di sini. Tenang kisahkan di sini. Kita bukan tanah ini kebetulan. Apa kamu? Tenang. Biarkan kami yang bertanya, kalian nggak usah. Jangan empat-empatan bukandir. Memangnya jadi sampai, padahal kan sama-sama dari masyarakat pribumi. Kenapa sampai ada bisa berkelahi seperti ini? Oh, jadi ini memang. Jadi kalau dilihat dari segi wujud yang merasuki mediator kita di sini memang tidak 100% berasal dari memang perwujudan memang manusia pribumi asli. Namun yang ada di tubuh mediator kita ini termasuk aura negatif yang sangat jahat ya, sangat jahat yang selalu mempengaruhi orang-orang di sini. Apa Anda tidak kasihan dengan beliau? Kasihan kau. Ya, mungkin mau menambahkan. Ya. Jadi untuk lebih jelasnya di sini dulu tuh tempat apa yang kami tempat ini dulunya tempat apa untuk lebih jelasnya lagi? Kalau yang tadi sosok beliau ini menyebutkan di sini tempat pembantaian. Gitu ya. Nah, bisa dijelaskan lebih jelas lagi. Mungkin dari pihak Anda bisa menjelaskan lagi. Karena kan di sini berbeda-beda kubu, mungkin antara kalian berbeda-beda pendapat. Ada juga. Sini mau pembantaian. 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 Jadi yang lebih anggaplah orang-orang Banjar yang banyak dibantai di sini lah. Dulu Buhan Banjar itu memperjuangkan tanah kita Banjar nih, Buhannya memperjuangkannya kayak apa sih? Kayak apa cara-cara buahnya? Caranya kayak apa? Berontak ke sini. Melawan Belanda itu kan Buhan dengan cara yang kayak apa? Menyerang secara sembunyi-sembunyi. Menyerang dengan cara sembunyi-sembunyi kan? Coba tahu ditangkap. Dibunuh di sini. Dibunuh. Senjata-senjata Buhan itu kan bisa menjelaskan lah dulu. Senjata bom runcing. Sama lah bambu runcing juga. Iya. Adalah dulu tuh sempat menangkal di sini atau dari pihak pribumi kita pernah membantai juga kah Buhan Belanda atau hanya Buhan pribumi aja terusan yang dibantai oleh Belanda? Jadi banyak juga Buhan Belanda tuh nang mati depan orang-orang Banjar. Banyak. Di sini. Belanda mati. Ngomongin pribumi. Ngomongin kita jual. Berarti banyak juga Buhan Belanda dibunuh oleh Buhan pribumi yang berjuang kah? Iya. Sudah jelas. Silakan lagi. Keluar. Keluar. Kalau Anda mungkin ada yang mau disampaikan kepada kami. Perwujudan pian seperti apa? Kalau kami boleh tahu. Sosok pian seperti apa? Pian dengan jelas. Masih sakitnya itu masih memang dirasakan sampai sekarang. Masih. Dulu juga disiksa di sini. Siksanya dulu dengan yang seperti apa? Kakinya itu kenapa? Dulu diapakan kakinya?
Dulu Pian di sini sebagai apa? Sebagai saksi juga. Kalau Anda sebagai saksi, kenapa Anda sampai, kalau yang saya lihat dari raga Anda di sini sampai dilumuri dengan darah dan luka-luka? Ya, karena dulu Kalau disambung. kalau disambungkan sebagai saksi, Iya, apakah Anda sebagai sempat saksi. tertangkap juga? Saya dengan kesetiaan saya masih ditangkap. Tapi saya masih berada di sini melihat teman-teman saya yang mati dibunuh. Berarti, oh, dia ini menjadi saksi teman-temannya yang banyak dibunuh di sini. Ini banyak kenangan banget. Cukup. Yang bisa dibalik dan kita cukup mendapatkan informasi, kita coba untuk menetralisir sosok tersebut. Sosok lain lagi yang masuk. Yang pribadi ada sosok lain lagi yang Pagar. Ambil pagar aja, pagar. Ambil pagar. Kenapa jadi tiba-tiba masuk nih? tiba-tiba masuk kenapa? Anak bulik. Boleh kemana? Tinggalkan siapa? Siapa? Hah? Maksudnya? Bisa lebih jelas lah Pian. Ada piannya siapa dulu kayak itu nah? Anak yang tadi. Oh, yang tadi aku bilang ada perempuan. Bang. Oh iya, yang Di ada anak belakang kecil ya. Kameramen iya. Dulu Pian ini di sini apa? Sebagai apa di sini? Jadi sampai sudah ada kuitan Pian kah dulu di sini? Ya kayaknya diantarakan. Kita berkisah lah, berkisah. Pian jadi sampai ada di sini tuh kenapa? Piannya anak siapa kan lo? Dari mana? Dari anak bubuhan orang Banjar kah atau siapa? Dari mana? Kayaknya kita Kayaknya bukan. kita antar bulik, tapi kita berkisah dulu. Lu kenapa main-main itu jangan? Tapi yang berkisah dulu. Jadi sampai ada di sini tadi kenapa? Tapi minta antar bulik tapi ke sini. Coba yang berkisah. Jadi sampai ada di sini kenapa? Ini Pian lagi bapak main apa? Rancak lah bu mainan sini, rancak. Rancak lah bu mainan sini. Pian dari mana? Jadi Rumah. sampai ada di sini dari mana? Rumah di mana gerak rumah? Situ. Jadi sampai tuh ke sini kayak apa Pian? Jadi sampai mainan. Serangan jahat Pian di Jadi sini. kayaknya bulik kayaknya bulik. Banyak lah kawanan selain Pian banyak lah. Di mana kawanan Pian biasanya? Berikan dong tinggalkan macam abun tadi benan itu. Abah Pian yang mana tadi di dalam kah? Di dalam kah? Abah Pian tadi yang mana Gang? Yang sarik-sarik tadi kah? Belum tarik ben. Kenapa sarik bana? Tarik ben penanui. Kenapa? Itu mana belum. Pian dulu di sini ada keluarga kah? Keluarga kah dulu di sini? Lawas lah sudah bagian di sini lah. Lawas sudah. Sekeluargaan kah Pian di sini? Melihatnya lah Pian dulu yang Belanda menyiksa-nyiksa itu melihatnya lah. Tahu. Mungkin apa? Kita netralisir aja karena. Karena kita nggak bisa berinformasi. Nah kita bulik. Gini. Di mana tunjuk akan tuh di mana? Di mana rumahnya di mana?
Udah, sampai sini aja, baik. Sudah Datu di sini aja. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Sosok lain lagi yang masuk. Pemirsa Misteri Bari ada sosok lain lagi yang Pagar. Os batu. Siapa nih? Kenapa? Tagenya jangan dibawa. Timnya Bang Yajid. Bang. Duduk aja, duduk. Benar. Duduk. Ini apa lagi siapa pulang masuk nih? Siapa masuk ini? Hah? Jadi yang saya lihat ada sosok apa? Kejadian macan ya? Iya. Duduk. Makin bergerak kan ke kunci nah. Kunci aja biar. Di Misteri Bari penglihatan Haifa sama dengan Bang Yajid. Ini ada mungkin sosok macan yang tadi sudah Haifa sebutin sama Bang Yajid. Kalau ini kita bisa ajak komunikasi nggak Bang Yajid? Lihat coba. Assalamualaikum. Bisa komunikasi lah. Bisa lah. Mungkin karena sosoknya ini macan, binatang ya. Jadi sulit ya. Kita sulit untuk ajak komunikasi. Jadi cukup perlu diketahui aja. Iya, cukup perlu diketahui. Pemirsa Misteri Bari di sini dan di rumah ya. Iya. Biasanya di sini memang benar ada sosok macan, ya anggaplah sosok jadi-jadian ya. Jadi-jadian dan sedikit saya mau menggambarkan macannya ini tidak seperti macan biasa yang kita lihat. Dia badannya cukup besar ya, dan perawakannya tuh tinggi. Macannya tuh tinggi perawakannya dan warnanya pun agak berbeda ya Bang ya. Lebih coraknya lebih muda dari macan biasanya di dunia kita, dunia manusia. Gimana? Mungkin coba aja. Ya, kita coba neutralisir. Pulang. Misteri Bari kami telah selesai melakukan penelusuran di lokasi ini dan juga sudah mendapat banyak informasi tentunya tentang tempat ini. Dan Bang Yajid, ada kesimpulan apa yang telah kita dapat dalam penelusuran malam hari ini? Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa kembali melakukan penelusuran ya. Jadi banyak hikmah dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penelusuran kita malam ini. Jadi perlu semua pemirsa Misteri Bahari di rumah ingat, ini adalah peninggalan sejarah ya, peninggalan sejarah saksi bisu ya. Saksi bisu yang ada tertinggal bahwasanya menandakan adanya dulunya perjuangan orang-orang Banjar melakukan perjuangan ya, mana di sini mungkin dulunya terjadi pertumpahan darah atau apa ya. Jadi kita sebagai anak cucu ya sebenarnya, anggaplah anak cucu yang masih hidup, mari kita jaga, kita pelihara dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik mungkin peninggalan sejarah yang tersisa ini yang berbentuk benteng ya, berbentuk benteng. Jadi sebagai manusia, sebagai masyarakat, sebagai umat manusia, kita pelihara, kita jaga baik-baik, jangan sampai ke depannya jangan sampai disalahgunakan. Nah, apalagi kan kita bisa lihat di sini sudah banyak coret-coretan atau apa, entah dan itu sampah di mana-mana. Dan kita tidak tahu apa-apa yang dilakukan masyarakat di sini ya. Jadi marilah kita jaga etika, kita jaga adab sopan santun, jangan sampai tempat bersejarah ini disalahgunakan. Nah, disalahgunakan dalam tanda kutip macam-macam, digunakan untuk tempat bersantai, minum-minuman atau ya apalah. Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan hari ini. Terima kasih banyak Bang Yajid. Pemirsa Misteri Bahari, ini benteng ini adalah cagar budaya. Tapi terkadang kesadaran masyarakat itu sangat rendah berkunjung ke tempat ini. Kita memang tidak tahu ya
apa perjuangan para pahlawan kita untuk mempertahankan kota kita ini, Banjarmasin ini, kita memang tidak tahu. Tapi tadi kita sudah ada salah satu mediator kita yang menyampaikan dulu ada penyiksaan di sini masyarakat pribumi, dan tempat inilah yang menjadi saksi bisu tentang adanya penyiksaan dan perlawanan, adanya pertempuran dari para pahlawan kita dulu di tempat ini. Setidaknya jika kita tidak bisa mendoakan beliau atau apa seperti itu ya Bang ya, kita setidaknya menjagalah dengan baik cagar budaya ini. Tidak perlu kita datang ke sini berbuat yang tidak-tidak, itu yang pertama, dan datang ke sini dengan melakukan hal coret-coret di benteng ini seperti ini merupakan perbuatan yang benar-benar tidak baik. Kalau kita tidak bisa bukan memajukan sih sebenarnya, untuk mempublikasikan misalnya ini adalah cagar budaya, tapi setidaknya kita menjagalah kepada tempat ini seperti itu kiranya ya Bang ya. Dan untuk seluruh masyarakat Kalimantan yang ingin berkunjung ke tempat ini tentunya jangan sampai salah pergunakan tempat ini, dan jangan sampai datang ke sini dengan mengukir-ukir nama atau mencoret-coret benteng ini. Itu tidak perlu, cukup datang ke sini mungkin berkunjung, lihat seperti itu ya Bang ya, dan pergunakanlah tempat ini sebaik mungkin. Dan pemirsa Misteri Bahari, itulah kesimpulan yang telah dapat dalam penelusuran malam hari ini Bang Yajid. Terima kasih banyak atas waktunya pada malam hari ini. Secara zahir memang bisa, akan tetapi tidak bisa dijamin seandainya kita cabut benteng ini masih kokoh. Jadi tidak bisa dijamin lagi benteng ini masih kokoh. Ya mas, bukan orang mana. Tembus ke atas, kan bukan orang bu. Kira harta karun. Sama-sama. Matikan itu. Mati. Jadinya apa? Jadi kalau dari segi energi magnetik yang kami rasakan di sini, kalau dari segi magnetik, entah itu berupa benda pusaka, berupa bebatuan atau berupa besi, itu memang ada di sinilah. Jadi perlu kalian tahu memang ada. Namun jalurnya kita nggak ada sampai untuk menjangkau benda tersebut. Memang seandainya lubang ini lebih besar lagi sedikit, kita bisa mengambilnya. Namun jangan sampai kita cukup tahu aja mungkin di sini sudah pernah terjadi ingin mencoba mengambil, namun saya pastikan di sini nihil ya, saya pastikan orang tersebut gagal tidak bisa mengambil karena entah tidak tahu atau bagaimana. Namun yang saya rasakan memang ada aliran energi magnetik yang dari benda tersebut memang ada di sini. Namun kita cukup mengetahui aja bahwasanya ada gitu. Namun seandainya kita ingin mewujudkan secara zahir memang bisa, akan tetapi tidak bisa dijamin seandainya kita cabut benteng ini masih kokoh. Jadi tidak bisa dijamin lagi benteng ini masih kokoh. Pasak ya lah, jadi sejenis kayak pasak benteng ini lah. Ya gimana?